sekali lagi tugas pengutusan itu memang tampak aneh. Kadang-kadang nggak masuk logika kita. Ya. Untuk apa Filipus disuruh meninggalkan ladang misi yang sedang booming, sedang jaya-jayanya, hanya untuk menuju sebuah tempat yang gersang, yang mungkin para pejabat yang bekerja dekat dengan istana, apalagi dengan seorang ratu, memang harus dikebiri. Ini untuk menjaga hal-hal yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Sesudah itu mereka keluar dari air. Jadi kalau ditanya, baptisan Filipus itu percik atau selam? Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media atau sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita mau mengulik Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Dan untuk mengulik teks ini bersama dengan saya, kita akan ditolong dengan narasumber Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Salam jumpa Bapak Pendeta. Selamat jumpa Bu Santi. Ya, wajah Bapak Pendeta Arlianus Larosa tentu tidak asing ya, sebagai Direktur Yayasan Komunikasi Bersama, juga Ketua Umum PGW DKI, dan segudang aktivitas lainnya yang beliau masih tetap kerjakan sampai saat ini, dan tetap menyediakan waktu secara khusus untuk bisa menginspirasi kita lewat program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini di bawah judul Baptisan Filipus, Selam atau Percik. Wah, ini menarik ya para sahabat. Baptisan Filipus, selamkah atau percikkah? Baik Bapak Pendeta, kita akan mulai saja program Ngulik Alkitab. Kita mau berdoa, silakan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu atas kesempatan boleh belajar kembali pada hari ini dari kitab suci. Kami ingin mendalaminya, supaya oleh itu kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, mengerti apa yang kitab suci pesankan juga bagi kami, supaya dengan demikian kehidupan kami sebagai umat percaya boleh semakin dekat pada Tuhan, dan boleh mengerjakan hal-hal yang berkenan pada Tuhan dalam keseharian kami. Berkat seluruh yang kami kerjakan, juga kru YKB yang mengelola program ini, biarlah apa yang kami kerjakan di studio ini boleh betul-betul memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh para sahabat yang bersama-sama dengan kami rindu untuk mendalami kitab suci. Mari Bapa, tolonglah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Para sahabat juga dapat membaca teks ini melalui Alkitab yang sudah para sahabat siapkan dari tempat masing-masing. Perikop ini diberi judul Pejabat Istana dari Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?"
Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Iya, Bapak Pendeta, dari ayat 26 sampai ayat 40, saya mau memulai di segmen pertama ini dengan mengajukan pertanyaan, siapakah Rasul Filipus ini, Bapak Pendeta? Filipus, ya. Ya, makasih Bu Pendeta Santi. Jadi Filipus ini adalah salah seorang diaken yang ada di Yerusalem yang diangkat untuk menolong para rasul yang sangat tersita waktunya oleh pemberitaan Injil tentang Tuhan Yesus untuk melayani para janda-janda yang miskin. Itu bisa dibaca dalam Kisah 6 ayat yang kelima. Nah, karena di Yerusalem terjadi penganiayaan yang luar biasa dialami oleh para pengikut-pengikut Tuhan, ya, maka sama seperti semua jemaat di Yerusalem, Filipus ini menyingkir, tepat sebenarnya sebelum mengungsi, melarikan diri meninggalkan Yerusalem ke Samaria, tetapi dalam pengungsian itu ia sambil mewartakan Injil di Samaria. Ini bisa dibaca di dalam Kisah 8 ayat 4, ya. Mungkin bisa dibaca barangkali Bu. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya, sambil mereka menjelajahi itu, ya, sambil mewartakan Injil. Nah, di Samaria ini sebenarnya Filipus sudah mewartakan Injil dan berhasil dengan luar biasa, dengan gilang gemilang. Ia melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Ya, orang yang kerasukan setan dipulihkan, dibebaskan dari belenggu setan, orang yang lumpuh berjalan, yang timpang disembuhkan. Maka banyak orang di suatu kota di Samaria itu yang percaya kepada Tuhan Yesus karena karya misional dari Filipus ini. Bahkan karya misional Filipus ini sangat memukau Simon, ya, seorang tokoh yang luar biasa di sana, mantan penyihir yang punya pengikut banyak sebenarnya, ya. Itu ia terpukau dan ia mengikuti Filipus, ya. Itu bisa dibaca dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 13. Jadi sekali lagi dapat kita katakan bahwa karya misional Filipus di Samaria ini berhasil dengan gilang gemilang, bukan sekadar berhasil dengan hasil yang spektakuler. Pelayanan Filipus di Samaria membawa berkat yang besar bagi penduduk di tempat itu. Nah, di tengah-tengah sukses yang luar biasa ini, Filipus menerima perintah dari Tuhan lewat seorang malaikat yang menyuruh dia untuk pergi ke tempat yang lain. Nah, tempat ini dideskripsikan sebagai jalan yang sunyi. Mungkin bisa dibaca ayat 26, Bu Santi. Ya. Ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Ya, ini jalan yang sunyi kalau dalam ini diterjemahkan dari kata Yunani eremas, ya. Nah, kata eremas ini sebenarnya dapat juga diterjemahkan, jadi kalau mengatakan ini jalan sunyi, nggak salah, itu benar. Tapi bisa juga diterjemahkan dengan padang gurun. Nah, banyak penafsir sebenarnya yang menyatakan bahwa terjemahan yang lebih tepat dari kata eremas ini adalah padang gurun itu. Nah, kalau misalnya kita membaca Alkitab terjemahan dalam bahasa Inggris, sebagian besar terjemahan dalam bahasa Inggris itu memakai atau menerjemahkan kata eremas ini dengan padang gurun. Ya. Nah, yang perlu kita tangkap di sini adalah bahwa
tempat yang jadi tujuan pengutusan Filipus itu ya adalah daerah yang bukan hanya sunyi, jalan yang sunyi, bukan hanya sunyi, tetapi juga sangat gersang, padang gurun, di mana air hampir tidak ada, sukar ditemukan. Daerah ini jarang dihuni oleh manusia, ya karena gersangnya. Ini berbeda secara diametral dengan atau dari ladang misi di mana Filipus sekarang sedang berkarya dan berhasil dengan gilang gemilang tadi. Nah, dari konteks ini, dari Filipus yang ada berkarya di Samaria dengan hasil yang besar, sekarang tiba-tiba dicabut, dikirim ke tempat yang sunyi, yang gersang, yang entah bertemu orang atau tidak. Nah, ada pembelajaran penting ya dari perintah kepada Filipus ini, yaitu apa? Tugas pengutusan memang terkadang tampak aneh. Kan kalau dipikir-pikir kan aneh. Ini orang udah belum lama juga berkarya, hasilnya oke, kok disuruh mutasi? Ini gimana? Apa sinodenya punya sakit hati? Apa Tuhan Yesus punya sakit hati? Sampai dilempar ke ujung Kalimantan atau Papua, paling pedalaman sana gitu. Itu kurang lebih lah gambarannya. Jadi sekali lagi tugas pengutusan itu memang tampak aneh. Kadang-kadang nggak masuk logika kita. Ya, untuk apa Filipus disuruh meninggalkan ladang misi yang sedang booming, sedang jaya-jayanya, hanya untuk menuju sebuah tempat yang gersang, yang mungkin hanya menjumpai sedikit orang, itu pun kalau ketemu orang. Nah, ini kita bilang ini sama saja dengan seorang pendeta yang baru buka jemaat, baru dimotosikan di sini nih. Lalu dia sukses, jemaahnya dulu sangat cuman 10 orang, sekarang tiba-tiba jadi 2.000 orang. Udah berhasil, belum lama suruh pindah ke Cilekutuk apa mana, daerah mana lah, ya. Jadi ini mutasi yang tiba-tiba yang ini ada apa begitu? Tetapi itulah rahasia panggilan misional. Itulah rahasia atau misteri dari tugas pengutusan yang memang nggak bisa kita prediksi. Ya, terkadang memang harus meninggalkan pelayanan yang kita sebut sebagai sukses besar. Ya, sukses besar dengan kita belum membayangkan hasilnya apa, tetapi ketika kita diberi panggilan untuk itu, ya mesti kita membayangkan pasti di sana ada sesuatu yang memerlukan kita, yang kita juga dapat kerjakan. Ini kurang lebih begitu Filipus dengan karyanya begitu. Bu Santi. Ya, jadi karya Filipus yang misional itu, yang spektakuler itu, yang gilang gemilang itu, namun entah bagaimana, entah kenapa Tuhan memerintahkan kepada Filipus, bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun, ya dari Yerusalem. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan entah apa yang nanti dia akan temui di sana dan seperti apa dari tempat yang gilang gemilang ke tempat yang justru padang gurun yang mungkin saja dia belum tentu ketemu orang, dan seperti apa gambaran di sana antah berantah gitu kira-kira. Dan kita akan melihat ini selanjutnya, khususnya di ayat 27. Lalu Filipus bangkit dan berangkat, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dari perintah ke jalan yang sunyi, lalu kemudian ayat 27 ada beberapa informasi, padat informasi. Nah, apa yang mau disampaikan oleh di ayat 27 ini dan bagaimana hasil ulikan Bapak Pendeta di ayat 27 ini, kita akan simak itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 diberi judul Baptisan Filipus, Selam atau Percik. Baptisan Filipus, Selam atau Percik. Kita memasuki segmen yang kedua dan narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan senang hati Bapak Pendeta akan menanggapi baik respons maupun pertanyaan dari para sahabat. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini dengan melihat ayat 27 yang rasanya banyak informasi ya. Setelah di ayat 26 Filipus diperintahkan pergi ke jalan yang sunyi. Apa hasil ulikan Bapak Pendeta nih lewat cukup banyak ini beberapa informasi yang ada di ayat 27? Ya benar Bu Santi, ini ayat ini sangat padat informasi ya. Yang pertama adalah Filipus bangkit dan berangkat. Nah, saya mengatakan ini adalah mental seorang misionaris. Ini mental yang mesti dimiliki seorang pelayan. Seorang yang disebut atau menyebut dirinya hamba Tuhan. Jadi nggak enak loh. Ya disebut hamba kayak hamba Tuhan. Tapi spesial sekali itu ya. Tapi ada konsekuensi dalam penyebutan itu. Ya. Dan ada harapan-harapan dari umat ketika seseorang disebut sebagai hamba Tuhan. Kita nggak pernah bilang kita hamba Tuhan, tapi orang mengatakan kita hamba Tuhan. Ketika tugas dan tanggung jawab pelayan memanggil, segeralah berangkat. Segeralah laksanakan. Tidak perlu memberikan banyak alasan untuk mengatakan no. Ya, sebab kalau kita jujur, selalu tersedia banyak alasan entah untuk menerima atau menolak panggilan pelayanan. Pasti ada alasan. Dan kita orang-orang yang sangat pandai menemukan alasan. Ada aja alasan. Sibuk inilah begitu, ada alasan. Ya. Bahkan ketika itu harus membuat kita meninggalkan tempat yang nyaman pun sebenarnya ketika panggilan misional itu datang berangkat. Itulah yang kita lihat dalam diri Filipus. Ya. Nah, saya katakan tadi ini mental seorang misionaris, hamba Tuhan pelayan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus adalah seorang pelayan, seorang hamba ya dari Yesus karena ia telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Maka hal yang sama ini juga berlaku sebenarnya bagi setiap dan semua orang percaya. Ketika tugas dan tanggung jawab pelayan memanggil Anda, segeralah lakukan. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah Ethiopia. Ya, adalah Ethiopia. Ya, dulu ini Ethiopia ini dulu negeri yang dihormati Roma. Ya, ini orang-orang cantik di sana menurut sejarahnya. Sekarang kalau ngomong Ethiopia dengar lagu Iwan Fals adalah ini kemiskinan dan kemelaratan, ya kelaparan. Nah, Ethiopia di sini adalah sebuah wilayah yang berada di luar kekaisaran Romawi, ya, yang dipandang sebagai ya udah mendekati ujung bumi. Jadi pekabaran Injil di sini dengan menyebut nama Ethiopia ini semakin melebar dan meluaskan perintahkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini sudah Samaria udah oleh Filipus, sekarang ke Ethiopia. Ini mendekati ujung karena nanti ada Roma yang adalah dipandang sebagai ujung bumi. Ya, ya. Dan ini pekabaran Injil sudah mendekati ujung bumi. Ya. Ketiga disebut seorang sida-sida. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan dengan sida-sida adalah eunuchos. Nah, terjemahan harfiah dari kata eunuchos adalah dikebiri. Seorang kasing. Ya. Pada zaman dulu memang para pejabat yang bekerja dekat dengan istana
apalagi dengan seorang ratu, memang harus dikebiri. Ini untuk menjaga hal-hal yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Kalau yang tidak diinginkan nggak usah dijaga, nggak usah dijaga. Ini hal-hal yang diinginkan, ya. Karena pada bagian selanjutnya ada keterangan tentang orang ini, ya, tentang yang disebut sebagai apa tadi? Sida-sida ini, bahwa ia adalah sebagai kepala perbendaharaan Sri Kandeka sang ratu Ethiopia. Maka karena ada penjelasan itu selanjutnya siapa dirinya, maka kata eunuchos ini lebih menekankan pada fakta, ya, bahwa ia seorang yang bukan tentang kepejabatannya, melainkan tentang fakta bahwa ia seorang yang dikebiri. Ya, ini yang mau dikatakan di sini. Nah, ini menjadi penting pada bagian selanjutnya yang berkaitan dengan ibadah di Yerusalem di mana sida-sida ini pergi. Sebab seorang yang dikebiri ya dilarang masuk ke bait suci. Ini dasarnya apa? Perintah Tuhan dalam Ulangan 23 ayat 1. Mungkin perlu dibaca supaya jelas perintahnya begitu. Ulangan pasal 23 ayat yang pertama. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya. Jelas ya? Jelas, sangat jelas. Ya, jadi orang yang dikebiri itu tidak boleh masuk. Ya. Nah, jadi meskipun karena keadaan fisiknya yang ini bukan bawaan dong. Betul. Ini sesuatu yang dibuat oleh manusia, ya, bukan bawaan lahir. Ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam bait suci. Dia tetap datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, sida-sida ini adalah contoh yang patut ditiru oleh orang-orang Kristiani, orang percaya, oleh kita. Ia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk beribadah di bait suci. Meskipun hanya di pelataran. Dia nggak boleh masuk loh. Ya kan ada tuh dia merindukan pelataran mulia. Wah, pada pelataran aja orang merindu. Apalagi boleh masuk ke dalamnya. Ya, dia bersedia menempuh perjalanan jauh dari Ethiopia menuju Yerusalem hanya untuk beribadah, sekali lagi, di luar bait suci. Karena ia tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Hatinya sangat melekat kepada Tuhan. Ia selalu merindukan berada di bait suci meskipun ia hanya boleh sampai pada pelataran. Nah, ini membawa pesan penting bagi semua orang Kristen di era online ini. Di era online ini. Ya, ini juga peringatan bagi gereja-gereja. Ibadah itu ia di rumah Tuhan. Kebaktian itu ia di gereja. Ya, sebab beribadah itu berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan, di tempatnya. Sebagai sebuah komunitas, bukan individu-individu. Juga berjumpa dengan sesama umat percaya dalam sebuah komunitas. Jadi, kebaktian online itu hanya terjadi ketika ada unsur yang memaksa. Kita menyelenggarakan online di sini dan kita selalu mengatakan bagi umat yang terpaksa tidak bisa ke gereja. Hanya yang terpaksa. Jadi kebaktian online sebenarnya adalah hanya terjadi ketika ada unsur yang memaksa. Dulu kita kebaktian online karena kita dipaksa tidak boleh berkumpul di gereja karena ada COVID-19. Sekarang mestinya setelah keadaan aman, maka kembalilah beribadah di gereja, di rumah Tuhan. Gereja jangan memfasilitasi orang untuk beribadah online. Kalau pembinaan-pembinaan, ceramah-ceramah, silakan. Tapi beribadah, ya hati-hati. Karena ibadah itu di rumah Tuhan. Ya, majelis jemaat harus berhati-hati dalam memfasilitasi kebaktian online. Ingatlah bahwa sekali lagi kebaktian online itu hanya boleh terjadi kita lakukan ketika ada situasi yang memaksa, seperti pelarangan berkumpul di gereja atau ketika umat Tuhan sedang terbaring sakit, atau untuk orang-orang yang usia lanjut yang memang tidak bisa lagi datang ke gereja karena faktor usia, nggak bisa berjalan di kursi roda, nggak bisa duduk lama, hanya terbaring bisanya. Bagi mereka itu pengecualian karena memang mereka tidak dapat datang ke gereja. Hal terakhir yang kita patut catat dari ayat ini adalah bahwa baik sida-sida maupun orang Samaria yang tadi si Filipus itu berkarya adalah kelompok yang sangat dihina oleh orang-orang Yahudi dan tidak diterima di bait suci. Orang Samaria, bangsa-bangsa Goyim, kan gak boleh masuk ke di bait suci juga. Mereka hanya boleh sampai pada pelataran. Namun, di dalam Yesus, mereka diterima oleh Allah.
di dalam Yesus Kristus lewat apa? Pewartaan Filipus. Mereka yang ditolak oleh orang Yahudi, gak boleh masuk bait suci, Ya. di dalam Yesus mereka diterima. Begitu, Bu Pendeta. Baik, Pak Pendeta. Kita lanjut di ayat selanjutnya ya, ayat 28. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu saya melihat ada kemiripan sedikit di ayat 31, jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ini apa maknanya ya? Jadi ayat 28, dalam perjalanan pulang duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kemudian di ayat 31, ini seperti apa ya, ingin mendapatkan siapa yang dapat membimbing dan dapat memberikan pengertian pada teks yang dia baca itu. Persis. Jadi saya membaca begini. Kerinduan sida-sida ini untuk beribadah kepada Tuhan tadi itu, untuk mengenal Allah. Kerinduan untuk mengenal Allah itu tidak bersifat kosmetik. Bukan untuk pencitraan. Ia beribadah ke Yerusalem bukan supaya orang lihat, wah gue jauh-jauh loh datang. Bukan pencitraan. Sebab ketika ia sendirian dalam keretanya pun, ia melakukan hal-hal yang ia harapkan menolongnya untuk mengenal Allah dengan semakin baik. Apa? Ia membaca kitab suci. Dalam ini teks kitab Nabi Yesaya. Ya. Nah, hal pertama yang kita perlu perhatikan dari ayat ini adalah bahwa sida-sida ini ia punya kitab suci. Itu berarti, memang tadi ia pembesar, ia orang yang kaya. Sebab hanya orang kayalah yang bisa memiliki kitab suci pada waktu itu. Jadi kalau Anda punya kitab suci, Anda itu orang kaya. Ya, manfaatkanlah itu harta. Harta orang-orang sampai sekarang orang-orang di China sana sangat sulit. Ya, kita suka meninggalkan di gereja, lalu hilang, ya udah biarin beli lagi karena memang nggak pernah dibaca. Ya. Kedua, kerinduan membaca kitab suci ada dalam diri sida-sida ini. Ya, ia membaca kitab suci setiap kali ada kesempatan. Dalam perjalanan pun ia membacanya. Bahkan ketika yang ia baca itu tidak ia mengerti, ia tetap membaca. Ini menurut saya, ini orang hebat. Baca nggak ngerti, dia baca terus meskipun ia tidak paham. Dan ketika ia berjumpa dengan orang yang ia duga, belum tentu sebenarnya Filipus bisa ngerti. Ya, ia duga saja karena kan nanya kan si Filipusnya. Ketika ia berjumpa dengan orang yang ia duga dapat menjelaskan makna kitab suci itu kepadanya, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera meminta Filipus untuk menolongnya. Sida-sida yang masih belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus ini mengajar kita tentang bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Ia bukan hanya meneladankan kerinduan untuk beribadah di rumah Tuhan, rela berkorban jauh jaraknya, tapi ia juga meneladankan kerinduan yang besar untuk membaca dan mengenal kitab suci. Pertanyaan untuk kita adalah, seberapa serius kitakah dengan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus? Seberapa serius kita dengan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus? Seberapa besar usaha yang kita lakukan agar selalu dapat datang beribadah di gereja setiap minggu? Seberapa besar usaha yang kita lakukan agar selalu bisa datang ke gereja setiap hari minggu? Seberapa banyak waktu yang kita sediakan untuk membaca kitab suci secara konsisten? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan seberapa seriusnya kita dengan iman kita kepada Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan dengan semakin baik. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di ayat selanjutnya. Di ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Apa ya maksud dari ayat 29 dan 30 ini? Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus bergegas ke situ. Ini nampaknya dari ayat 26 sampai setidaknya ayat 29 dan 30 ini, Filipus selalu bergegas. Ya, selalu mengatakan iya yang Tuhan perintahkan. Apa hasil ulikan Bapak Pendeta di ayat 29-30? Nah, kalau kita lihat, ya perhatikan dengan baik dari awal ya.
Di ayat 29 ini kita kembali melihat bahwa inisiatif pekerjaan pekabaran Injil itu selalu datang dari Tuhan. Dan Filipus selalu taat. Kalau di ayat 26, kita mengetahui bahwa malaikatlah yang menyuruh Filipus untuk meninggalkan Samaria menuju ke jalan yang sunyi tadi itu ke padang gurun. Maka dalam ayat ini, roh yang memerintahkan Filipus untuk mendekati kereta dari sida-sida dari Ethiopia ini. Nah, penekanan pada inisiatif Tuhan ini penting. Ya. Sehingga ketika karya misional itu atau pekabaran Injil itu berhasil, apalagi dengan gilang gemilang, tidak boleh ada seorang pun yang membanggakan diri, yang menyombongkan, apalagi menyombongkan diri. Gua loh, gua rasulnya, gua pendetanya. Sejak gua jadi pendeta di sini, lihat jemaatnya bertambah luar biasa. Dulu kosong kursi, sekarang mesti tambah kursi. Bukan Anda. Karya misional adalah karya Tuhan yang mengikutsertakan manusia di dalamnya. Tidak boleh ada yang menepuk dada, hebat gua, gara-gara kalau gua nggak ada nggak akan berkembang. Nah, ini akan semakin jelas kalau kita membaca ayat 39, Bu Pendeta. Ya, ayat 39 di pasal yang sama ini, ketika mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ya, lihat. Roh Tuhan secara apa tiba-tiba melarikan Filipus. Iya, Ya. membawa Filipus. Ya, sehingga sida-sida itu Tidak melihatnya lagi. Sida-sida ini tidak lagi sempat mengucapkan terima kasih kepada Filipus yang telah melayaninya. Nggak keburu. Dengan ini dikatakan bahwa yang pantas diucapkan terima kasih, yang pantas dimuliakan atas apa yang telah dialami oleh sida-sida ini, ya, atas karya misional ini, atas pekabaran Injil adalah Tuhan. Tidak ada kesempatan bagi istri, aduh terima kasih Tuhan Filipus, engkau, kalau tidak ada engkau saya nggak tahu bagaimana hidup saya. Nggak ada. Tidak ada kesempatan itu, karena yang patut diucapkan terima kasih, yang pantas dimuliakan atas hasil karya misional adalah Tuhan. Sebab sekali lagi, karya misional atau pekabaran Injil adalah misi Allah yang melibatkan atau menyertakan manusia di dalamnya. Begitu Bu Pendeta. Ya, selalu melibatkan manusia di dalamnya. Di ayat 30, Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ini sepertinya ini ada kaitan dengan apa yang tadi Bapak Pendeta katakan, selalu melibatkan manusia. Apa ini maknanya? Itu akan nanti kita ulas di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dengan judul Baptisan Filipus, Selam atau Percik. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Saya mengajak saudara dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita mulai lagi ya segmen ketiga, segmen penutup ini. Di ujung segmen kedua, Bapak Pendeta sudah mengatakan bahwa pekabaran Injil itu melibatkan manusia. Karya Allah yang melibatkan manusia. Karya Allah yang melibatkan manusia. Berkaitan dengan ayat 30 ini, pertanyaannya adalah, jika pekabaran Injil itu juga melibatkan manusia, maka pekabaran Injil itu dimulai dari mana? Ya, Starting kita dari mana mulainya? Ya, makasih Bu Sani. Ini pertanyaan penting ya, karena sekali lagi banyak orang kan atau banyak pengajaran tentang metode-metode pekabaran Injil. Ya, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Filipus. Belajar ini. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa pekabaran Injil itu sebaiknya, saya tidak mengatakan seharusnya. Oke. Artinya kita tidak melakukan judgment terhadap semua metode-metode yang tahu. Silakan. Ya. Tapi dari sini kita belajar bahwa pekabaran Injil itu sebaiknya dimulai dari apa yang dialami atau dari pergumulan manusia. Pekabaran Injil mulailah dari apa yang dialami oleh seseorang yang kepadanya Injil hendak engkau beritakan, dari pengalaman hidupnya. Filipus dalam teks ini memulai percakapannya ya dengan sida-sida itu berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang sedang dipergumulkan, yang sedang dilakukan oleh sida-sida itu apa? Dia sedang membaca kitab suci dan ia mulai dari situ. Dari kitab suci yang dibaca, dari kerinduan seorang sida-sida untuk memahami dengan lebih baik. Nah, ini penting diperhatikan ketika kita mewartakan Injil. Percakapan tentang atau pewartaan tentang Injil sebaiknya sekali lagi, atau bahkan saya mengatakan semestinya dimulai dari pengalaman real seseorang yang kepadanya Injil itu hendak kita beritakan. Pewartaan Injil bukan dimulai dengan membacakan ayat-ayat Alkitab. Apalagi ayat-ayat yang menghakimi. Ya, untuk mengatakan lu itu pasti dihukum. Ya, mana ada orang yang mau menerima kita kalau kita mulai dengan hal-hal yang bersifat menghakimi mereka. Bukan juga dengan pertanyaan tentang kematian atau nasib sesudah kematian. Kamu yakin kalau mati bagaimana? Ya, orang itu kalau Sapa Leslie mengatakan, mulailah perkataan itu dengan kehidupan. Pewartaan Injil itu dimulai dengan percakapan tentang kehidupan. Itu kata Leslie Begin. Dan sekali lagi itu yang kita lihat di sini dari apa yang dialami. Tentang yang dialami. Injil itu sendiri adalah berita tentang kehidupan, bukan berita tentang kematian. Jadi kalau mewartakan Injil, bicaralah tentang kehidupan. Jangan menakut-nakuti orang tentang kematian, ya. Karena Injil itu berita gembira. Kalau saya memberitakan berita kematian kepada Bu Santi, ibu happy dengan kematian? Kan tidak. Tapi kalau saya mewartakan berita tentang kehidupan, tentang cinta, tentang bagaimana hidup Anda yang sekarang ini menjadi semakin membaik, itu adalah wartak Injil. Maka lagi mulailah pekabaran Injil dengan pertanyaan tentang kehidupan dari yang dialami sehari-hari. Karena Injil itu sendiri adalah berita tentang kehidupan, bukan tentang kematian. Baik. Jadi Filipus berangkat dari apa yang dibutuhkan oleh sida-sida ini ketika ia membaca kitab Nabi Yesaya dan membutuhkan ya bantuan. Nah, di ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dan seterusnya. Pertanyaan Bapak Pendeta, ini kan tadi kan dikatakan Filipus mulai dari mengenali apa yang dibutuhkan oleh sida-sida itu ketika itu ia membaca kitab Nabi Yesaya. Dan nas yang dibaca berbunyi seperti tadi ya. Apa ini maknanya ya? Mengapa lalu kemudian Filipus berangkat dari teks ini untuk lalu kemudian memberitakan Injil? Nah, ini sendiri kan itu dikutip dari Yesaya 53 ya, 7-8. Nah, memang itu bicara tentang kesukacitaan di Sion. Ya, memang bacaan ini dijadikan sebagai landasan oleh Filipus
nantinya untuk memberitakan tentang Yesus kepada sida-sida ini. Nah, kita tidak tahu seperti apa penjelasan Filipus itu. Karena tidak dicatat di sini. Ya. Namun kita atau patut kita menduga bahwa atas dasar ini dari yang dibacakan oleh yang sedang dibaca oleh sida-sida ini, Filipus memberitakan tentang Yesus yang mengalami penderitaan, karena teks ini bicara mengenai penderitaan. Ya. Di Filipus memberitakan Yesus yang mengalami penderitaan, penyaliban, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga. Jadi patut diduga bahwa itulah yang dijelaskan oleh Filipus, sehingga pada akhirnya nanti setelah sida-sida itu, nas ini berbicara tentang Yesus. Jadi sang nabi Yesaya bukan bicara tentang dirinya, tapi ini berbicara tentang Mesias yang akan datang, yang telah hadir mewujud tergenapi di dalam diri Yesus yang mengalami penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan akhirnya naik ke surga. Ya. Nah, setelah Filipus menjelaskan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya, di ayat selanjutnya dituliskan mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat di situ ada air, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Ini menarik, setelah Filipus memberikan penjelasan di saat itu ia mewartakan tentang Yesus, lalu Filipus bertanya, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Lah, apakah ada semacam dorongankah dari saat Filipus sedang mewartakan tentang Yesus sehingga atas dorongan itu juga sida-sida itu ingin dibaptis. Kalau kita baca sebenarnya teks ini ini sebenarnya kalau dibawa ke dalam kan kalau kita baca itu kan ada dalam tanda kurung sama ayat ayat 37. Aku percaya bahwa ini kan ayat 37 ini kan nanti dijawab itu dalam tanda kurung. Ini sebenarnya diduga begini. Ini adalah untuk mengatakan bahwa untuk membaptiskan seseorang itu ada persyaratannya. Jadi itu percakapan tentang apakah ada halangan kalau aku dibaptiskan. Nah, apakah ada yang keberatan kalau ada orang keberatan, dan apakah ada persyaratan yang masih belum saya penuhi? Karena kita tahu bahwa persyaratannya sederhana, hanya percaya. Nah, yang kita catat ialah bahwa dari ayat ini dari bahwa pekabaran Injil yang dilakukan Filipus itu, pertama dulu ia berhasil, kan? Jadi oleh pewartaannya, penjelasannya dari ayat Yesaya. Dan ia menjelaskan itu, kita duga ia menjelaskan itu berhubungan dengan Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan itu. Ia berhasil sehingga sida-sida ini minta dibaptis. Jelas itu. Minta. Apakah ada halangan kalau akan dibaptis? Dia yang meminta. Nah, hal minta dibaptis ini penting kita catat. Mengapa? Sebab Filipus tidak mendesak sida-sida itu untuk dibaptis. Dia hanya menjelaskan yang dimaksudkan dengan itu dalam kitab suci itu adalah ini, yaitu Yesus. Itu dugaan kita penjelasannya. Dan dia menjelaskan itu dan tidak mengatakan kamu harus dibaptis, enggak. Itu berarti baptisan terjadi bukan karena didesak oleh Filipus, melainkan sekali permintaan sida-sida itu. Dan pelaksanaan baptisan memang seharusnya begitu. Bukan desakan dari satu pihak kepada pihak, ayolah, kamu udah lama ke gereja, kamu udah ikut katekisasi, kamu udah begini, udahlah kamu dibaptis, kenapa sih kamu dibaptis? Bukan. Itu harus datang dari diri seseorang. Baptisan terjadi karena percaya. Dalam teks kita, ini sangat jelas. Baptiskan dilayankan oleh Filipus berdasarkan pada pengakuan percaya dari sida. Itu mungkin dibaca lagi ayat 37, Bu Santi. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Clear. Jelas. Jadi landasan mengapa Filipus akhirnya melayankan baptisan untuk sida-sida, karena aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Baptisan dilayankan bukan atas keinginan gereja.
bukan atas keinginan lembaga, bukan atas keinginan seorang pendeta, melainkan keinginan seseorang ya yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu saya mengajak kita untuk melihat beberapa kata kunci dari Beberapa teks ya selanjutnya. Iya. Mengenai baptisan itu ayat 38. Ada orang gini. Ada orang kan yang kita bicara mengenai mengenai tema kita ini. Iya, Ya. bagus. Ini kan Selam atau percik? ya, ini kan udah dibaptiskan. Lalu si Filipus ini membaptiskan dengan cara apa? Ya. Ya. Baptis atau Selam atau selam. percik? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin ini yang ditunggu dari tadi, kok belum dibahas. Nah, melihat beberapa kata kunci dari ayat ini. Ya, pertama ya, ada satu hal penting lagi dari ayat ini, yaitu bagaimana sekali lagi apakah baptisan itu tadi sekali lagi dilayankan dalam cara apa? Selam atau percik. Pertama adalah kata ada air di ayat 36, mungkin dibaca Bu. Iya. Ayat 36. Ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Kata ada air dalam bahasa Yunani adalah ti hudora. Hudora artinya air, ti artinya tertentu. Ya. Berarti kan certain. Ya. Ini dipakai oleh King James Version. Ya. Di King James bukan. Di King James diterjemahkan dengan kata some. Ya, juga dipakai di dalam New Revised Standard Version. Ya. Jadi kalau bagian ini diartikan some water, ya, artinya kan beberapa sedikit tidak saja. banyak, bukan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini jelas kalau dikatakan some water atau certain water, ini jelas menunjuk pada apa? Pada air yang jumlahnya terbatas, sedikit, sehingga tidak memungkinkan baptisan itu dilakukan secara selam. Dalam NIV dan NRSV, New Revised Version, memang menerjemahkan kata ini dengan some water. Jadi di sini tidak mungkin dilakukan baptis dengan cara selam karena airnya itu sedikit. Nah, kita juga patut mencatat bahwa mereka berada di padang gurun yang kecil kemungkinannya ada sungai besar, atau yang kedalaman sungainya memungkinkan seseorang untuk diselamkan. Itu kecil kemungkinannya. Kata atau kalimat lain yang perlu kita perhatikan adalah kata turun ke dalam air. Ya. Atau keluar dari air. Ya. Ada dua kemungkinan arti yang terkandung dalam istilah turun ke dalam air dan atau keluar. Pertama adalah sida-sida itu betul-betul direndam seluruhnya ke dalam air, lalu ia keluar dari air. Itu bisa juga dari kata itu. Ya. Atau kedua ialah ia masuk ke dalam air tetapi hanya sampai sebatas kaki lalu ia keluar. Ya. Pengertian yang pertama dalam arti dia masuk ke dalam air, tenggelam, diselam, itu kecil sekali mendapat validitasnya, sebab di ayat 38 dituliskan, ya, mungkin bisa dibaca Bu. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Keduanya. Artinya siapa? Sida-sida dan Filipus. Keduanya turun. 39. Ketika mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ketika mereka keluar dari air. Mereka keluar. Jadi bukan dia keluar. Ya. Itu berarti baik Filipus maupun sida-sida itu melakukan atau mengalami hal yang sama. Keduanya, mereka tadi kan di 38, keduanya masuk ke dalam air, turun, lalu mereka keluar. Artinya dua-duanya baik Filipus maupun sida-sida itu melakukan atau mengalami hal yang sama, turun ke dalam air dan keluar ke dalam air. Mereka mengalami dua-duanya. Jadi jika baptisan dilakukan dalam cara selam, artinya apa? Filipus maupun sida-sida itu sama-sama diselamkan. Karena keduanya turun ke dalam air. Ya. Yang membaptiskan dan yang dibaptiskan sama-sama diselamkan. Nah, Bu Pendeta, kita sukar menemukan praktek baptis di mana yang membaptis dan yang dibaptiskan sama-sama diselamkan. Belum ada tuh. Jadi kalau pakai selam adalah ya yang dibaptiskan,
bukan dua-duanya. Dengan kalimat-kalimat tadi ini, keduanya mereka nggak mungkin itu baptis prakteknya baptis selam. Karena kalau begitu dua-duanya masuk ke dalam air. Nah, jadi baptisan yang diterima oleh sida-sida Ethiopia dan dilayani oleh Filipus ini adalah terjadi secara tuang atau percik. Ya, entah tuang pakai alat atau dipercikin. Jadi mereka berdua turun ke dalam air, kemudian Filipus membaptis sida-sida itu dengan menuangkan atau memercik air di kepalanya. Sesudah itu mereka keluar dari air. Jadi kalau ditanya, baptisan Filipus itu percik atau selam? Jelas di sini. Bukan selam. Entah percik, entah tuang. Tapi yang mau saya bilang begini sebenarnya. Memang di sini baptisan itu percik. Tapi kita nggak boleh mengatakan karena itu praktik yang benar adalah percik. Karena berdasarkan teks ini Ya, begitu. nggak bisa. Ya, mau percik mau selam, selagi ia dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu adalah sah. Karena baptisan itu kan bukan soal diselam atau berapa banyak air yang dipakai, tapi apa itu adalah, kan baptiso itu kan membersihkan. Ini yang banyak orang salah, ya, mengartikan kata baptiso, baptisei, ya, itu hanya sebagai menyelamkan. Padahal arti pertamanya adalah menyucikan, membersihkan. Jadi baptisan adalah membersihkan, menyucikan kita dari dosa. Bukan mau cara bagaimana, mau pakai air 1 gelas, mau 1 ember, mau disemprot, mau dipercik, mau ditetes, mau diselamkan 5 menit, 10 menit, 1 detik, terserah. Yang penting keyakinan kita bahwa ini adalah cara yang kita pakai sebagai tanda bahwa kita dibersihkan dari dosa, dan karena itu kita masuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Begitu Bu Santi. Baik Pak Pendeta, ada 2 hal setidaknya yang saya catat, bahwa ada begitu banyak metode pekabaran Injil. Ya, silahkan begitu ya. Tetapi jangan lupa pekabaran Injil, karena pekabaran Injil itu adalah mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus, maka berangkatlah dari kebutuhan. Kebutuhan orang yang kepadanya kita hendak mau wartakan tentang Yesus. Jangan kita datang dengan konsep kita sendiri, apa yang kita pikir itu baik dan benar. Supaya apa? Supaya memang kabar baik itu sungguh-sungguh bisa dirasakan, diterima, dan dialami oleh mereka yang kepadanya kita wartakan tentang pekabaran Injil. Dan lalu kemudian yang kedua adalah persoalan metode lagi ya, baptisan. Entah mau diselam, entah mau dipercik, entah mau dikuyup begitu ya. Itu tidaklah menjadi masalah. Karena yang paling utama adalah tadi ya, saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi berdasarkan keyakinan imannya, berdasarkan kepercayaannya, dan pada saat dibaptis dia terhisap menjadi satu keluarga Allah. Terima kasih Pak Pendeta untuk episode kali ini, ulikan yang dapat menginspirasi kita, dan sahabat, ketika tayangan ini dapat menjadi berkat bagi para sahabat dimanapun berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Mari sahabat kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam Roh Kudus yang telah memimpin kami dalam acara ngulik Alkitab ini. Biar oleh itu pemahaman kami mengenai kebenaran firman Allah boleh semakin bertumbuh dan berkembang, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus menghargai pengorbanan Tuhan, sehingga kami boleh terus bergerak melakukan pekabaran Injil dan tidak memutlakkan cara-cara yang kami yakini dalam melakukan pewartaan itu. Juga jangan biarkan perbedaan cara baptisan memecah belah gereja, biar kami boleh terus berfokus hanya pada pengakuan terhadap Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Anak Allah. Biar oleh itu, dengan baptisan yang kami praktikkan masing-masing di gereja kami boleh terus diteguhkan, kami boleh terus menjalani hidup ini dan membangun kesatuan gereja-gereja, karena landasan baptisan kami adalah satu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu baptisan meskipun berbeda-beda cara. Tolong para pemimpin gereja tidak membiarkan diri tergoda untuk kepentingan-kepentingan egoistik
yang memutlakkan diri sendiri sambil menyalah-nyalakan sesama umat Tuhan atau gereja Tuhan yang berbeda. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.